Baiklah, di sini kita akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linier nilai mutlak satu variabel. Nah, di mana yang pada cangkupan bahasannya itu yang pertama yang akan kita pelajari konsep nilai mutlak, yang kedua persamaan linier dan persamaan linier nilai mutlak satu variabel, yang ketiga pertidaksamaan linier satu variabel, yang keempat pertidaksamaan linier nilai mutlak satu variabel. Nah, untuk cangkupan bahasan yang pertama konsep nilai mutlak. Nah, apa itu konsep nilai mutlak? Konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak. Nah, sebelumnya kita akan membuat kayak seperti gambaran. Nah, seperti ini. Ini ada jarak, kita buat berbentuk garis bilangan. Nah, di sini titik 0 kita buat. Di sini misalnya ada kayak kapal layar. Nah, atau kapal ikan. Nah, yang kedua, ini titik pusatnya kita buatlah. Ini titik pusatnya 0. Yang kedua itu kita akan menggambar di sebelah kiri kapal ini ada, kita buat seperti rumah. Perumahannya atau desa-desa. Nah, di sini kita buat misalnya rumah atau tempat labuhan kapal lah, labuhan kapal. Nah, di sini kapalnya. Di sebelah kanan kapal itu ada seperti jaring-jaring ikan atau untuk nangkap ikan. Di sini ikannya. Ini ikannya. Nah, di sini jaraknya, jarak dari kapal ke labuhan atau rumah itu kita buat sejauh 30 meter. Nah, dari kapal ke tempat penangkapan ikan itu misalnya 50 meter. Nah, karena dia di sebelah 0, kita tambahkan dia negatif. Apa yang mau kita pelajari dari gambar tersebut? Nah, kalau kita lihat dari gambar kapal, rumah atau labuhan, kapal berada di sebelah kanan rumah atau labuhan, sedangkan rumah berada di sebelah kiri kapal. Jaraknya berapa? Jaraknya itu adalah sejauh 30 meter. 30 meter. Ini 30 meter tadi kan. Nah, sedangkan dari kapal ini kita buat tadi adalah bagan ikan aja, bagan ikan atau tempat penangkapan ikan. Nah, dari kapal ke bagan ikan itu berjarak 50 meter. 50 meter. Ini berjarak 50 meter. Ini contoh atau pemisalan. Nah, pertanyaannya dari gambar tersebut, yang pertama pertanyaannya adalah berapakah jarak kapal ke bagan ikan. Yang kedua, berapakah jarak labuhan ke kapal. Dan yang ketiga, berapakah
Kebagan ikan. Kebagan ikan. Nah, ini yang kita akan selesaikan. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, yang ditanya berapakah jarak kapal ke bagan ikan? Yang pertama itu pertanyaan pertama. Jarak kapal. Kapal ke bagan ikan sejauh 50 meter. Berarti jarak kapal ke bagan ikan adalah sejauh berapa meter? 50 meter. Yang kedua, berapakah jarak labuhan ke kapal? Jarak labuhan ke kapal. Berarti jaraknya adalah jarak labuhan ke kapal adalah sejauh berapa? Sejauh 30 meter. 30 meter. Yang ketiga, berapakah jarak labuhan ke bagan ikan? Jarak labuhan ke bagan ikan. Berarti jarak labuhan ke bagan ikan adalah sejauh berapa? Jarak labuhan ke bagan ikan sejauh berapa? Labuhan ke kapal itu adalah 30 meter. Sedangkan dari kapal ke bagan ikan itu adalah 50 meter. Jadi ditotalkan adalah berapa? 80 meter. Jadi jarak dari labuhan ke bagan ikan adalah 80 meter. Jarak labuhan ke bagan ikan adalah sejauh 80 meter. Nah, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita mau mengetahui apa itu konsep nilai mutlak. Nah, nilai mutlak. Nilai mutlak apa itu nilai mutlak? Nah, nilai mutlak adalah, Ibu buat pakai spidol merah aja. Nilai mutlak adalah suatu bilangan tertentu yang bernilai positif. Sudah? Dan memiliki simbol kurung kiri dan kanan. Sudah? Bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya adalah kita simbolkan X. Sudah? Bentuk umumnya adalah X.
X dimutlakkan, X dimutlakkan. Nah, bentuk umumnya ini ada dia bersifat positif, dimana kalau dia bersifat positif X lebih besar sama dengan 0. Sedangkan kalau dia negatif, dia X lebih kecil 0 atau di sebelah kiri. Sedangkan kalau dia lebih besar sama dengan 0, di sebelah kanan 0. Nah, sekarang kalau kita buat ke garis bilangan, ini negatif X-nya, ini positif X-nya. Nah, disinilah dia mutlak X-nya. Sudah? Nah, contohnya, contoh tentukan nilai dari mutlak minus 3. Nah, caranya perhatikan, kalau dia dibilang minus 3 berarti mutlak minus 3. Ini ada yang positif minus 3, ada yang negatif minus 3. Kalau dia negatif, dia di sebelah kiri, kalau dia positif sebelah kanan. Kalau dia yang positif dulu, berarti minus 3 lebih besar sama dengan 0. Sedangkan minus 3 lebih kecil sama dengan 0. Yang tepat yang mana? Minus 3 itu lebih kecil dari 0. Jadi yang dipilih adalah minus 3 lebih kecil dari 0. Apa itu minus 3 lebih kecil dari 0? Lihat di sini. Berarti kalau mutlak minus 3 sama dengan mutlak minus 3 sama dengan berapa? Minus kali minus, positif 3. Nah, sekali lagi menjelaskan mutlak minus 3. Mutlak minus 3 itu ada positif negatif. Kalau dia positif, dia pasti lebih besar sama dengan 0. Kalau dia negatif, lebih kecil dari 0. Nah, sekarang kita lihat X-nya adalah minus 3. Minus 3 lebih besar atau sama dengan 0. Minus 3 yang negatif lebih kecil 0. Yang mana yang benar? Minus 3 lebih kecil 0. Berarti yang bagian bawah atau dia bersifat negatif. Ambil yang bersifat negatif, yaitu minus 3. Berarti mutlak dari minus 3 adalah minus 3 sama dengan 3. Nah, sampai sini untuk konsep dari nilai mutlak.